Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Korintus pasal 1, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah yang lebih manis dari madu? Dan adakah yang lebih pahit dari empedu? Yang lebih manis dari madu ada, yakni kesatuan hati, kesetiaan kata yang tulus, kebersamaan yang tulus. Adakah yang lebih pahit dari empedu? Ada, yakni permusuhan, perselisihan, perpecahan. Dan semua kita sejatinya merindukan kebersamaan yang tulus, dan tidak ada seorang pun sesungguhnya yang mengingini terjadi perpecahan. Tetapi dalam praktek kehidupan ini, kita sangat mudah jatuh pada permusuhan, perselisihan, dan perpecahan. Dan akar dari segala perpecahan itu adalah manusia yang berdosa. Setiap kita manusia dicipta Tuhan sangat unik dengan pola pikir, cara pikir, dan keinginan yang berbeda-beda. Dan ditambah latar belakang kehidupan yang berbeda-beda yang membentuk watak seseorang, dan hal ini menambah keragaman manusia di muka bumi ini. Dan dengan adanya berbagai cara pikir, akan sangat rentan perpecahan terjadi. Dan inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Ada perpecahan di sana. Ada pola pikir yang mementingkan diri sendiri dan kelompok sendiri, di mana kelompok yang satu merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Ada yang merasa jika ada di pihak Paulus, maka mereka merasa lebih baik. Jika mereka termasuk golongan Kepas, merasa lebih baik. Mereka tidak lagi terpusat pada Kristus, berjalan sesuai golongan masing-masing, dan terjadilah perpecahan. Satu jemaat jadi terdiri dari 4 golongan. Dosa menjadi berkuasa. Sebab di mana terjadi perpecahan, di sana iblis bersorak-sorai. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak terpancing masuk dalam konflik perpecahan. Jangan ada yang merasa bahwa golongan mereka lah yang paling benar, baik mereka yang berasal dari hasil pelayanan Paulus maupun Apolos atau Kepas,
atau yang merasa dalam golongan Kristus. Semua mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang artinya semua adalah milik Kristus. Jadi tidak perlu ada yang menganggap diri lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Paulus mengajak jemaat untuk sehati sepikir bersatu di dalam Kristus. Berbeda pendapat itu hal yang lumrah terjadi baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Kita harus bisa mengelola agar jangan sampai menjadi alasan untuk bertikai dan merendahkan orang lain. Kita orang-orang percaya sama-sama milik Kristus, atau kita dalam keluarga sama-sama dilahirkan dari ibu yang sama. Kita harus sama-sama berjuang menjaga kesatuan hati dan perdamaian untuk mencegah terjadi konflik, permusuhan, perselisihan, dan perpecahan. Dan ini juga gambaran dari kehidupan pribadi kita saat ini. Kita begitu bangga dan sangat fanatik hidup berdasarkan golongan kita atau gereja kita atau sekte kita masing-masing, tanpa melihat titik temu di mana Yesus dimuliakan. Kita memprioritaskan yang tidak diperintahkan oleh Yesus untuk menjadi prioritas kita. Pusat hati kita bukan pada Yesus. Kita tidak benar-benar mengenal siapa Yesus dan bagaimana Yesus dapat mengubahkan hidup kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya secara pribadi sering merenung, kalau kita orang-orang percaya menyembah Yesus yang sama, mengapa kita harus terpisah dalam organisasi gereja, sekte yang berbeda-beda yang sangat banyak, yang tak jarang juga bisa terjadi pertikaian antar gereja, antar sekte, atau di dalam gereja itu sendiri, seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Bukan musuh dari luar yang membuat mereka pecah, tetapi mereka sendiri yang berselisih soal pemimpin yang pernah melayani mereka. Yang tidak penting diperdebatkan dengan luar biasa sampai hancur itu persekutuan. Sementara yang seharusnya sangat penting dibangun, yakni semua berlomba memuliakan Kristus, tidak dipentingkan. Bukankah hal yang demikian sering terjadi di dalam gereja masa kini? Yang seharusnya kita urus di gereja, tidak kita urus. Dan yang tidak penting, itulah yang diurus, bahkan dijadikan paling inti. Dan Paulus tidak tergoda untuk memperkuat golongan atau orang-orang yang mendukung atau memujanya. Sebaliknya justru Rasul Paulus kemudian menegur setiap golongan agar mereka semua hanya tertuju kepada Kristus sebagai kepala jemaat. Kesehatian harus menjadi modal utama dan terpenting yang harus dimiliki jemaat Korintus untuk memberitakan Injil Kristus dan salib. Untuk itulah Paulus menasihatkan jemaat Korintus demi nama Yesus Kristus. Artinya pusat dari nasihat Paulus atau tujuan dari nasihat Paulus bukanlah dirinya sendiri, melainkan Yesus yang telah disalibkan, Yesus yang telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Dan Paulus menegaskan lebih dalam, adakah Yesus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan untuk membebaskan mereka dari dosa? Dan inilah yang harus kita sadari, kesatuan di dalam Kristus. Kita semua yang beroleh kasih karunia Kristus, kita semua sama-sama orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu kita tidak bisa mengatur orang lain agar sama dengan kita dalam cara berpikir. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap berpusat pada Kristus, untuk mengasihi sama seperti Yesus, menerima kelemahan orang lain sama seperti Yesus menerima kelemahan kita. Sejatinya memang, bagaimana supaya semua orang percaya bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus. Dan perlu kita pahami dengan baik, dalam kehidupan kita orang-orang percaya, proses orang per orang tentu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Untuk itu, teruslah bersabar satu dengan yang lain
untuk diproses dan bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan daripada saling mengklaim golongan kamilah yang benar. Lebih baik merendahkan hati di bawah salib Kristus yang membebaskan kita dari dosa, walau kita semua tidak benar. Sebab kita semua terpanggil untuk menjadi sama seperti Yesus, dan inilah inti dari setiap pengajaran dari Rasul Paulus yang harus kita mengerti dengan baik. Jika kita ingin memiliki hati dan pikiran yang waras seperti Yesus, maka belajarlah dari salib Yesus. Lihatlah kepada salib. Meskipun Yesus telah menerima kutuk dosa kita, menjadi kutuk, menjadi dosa, Ia tetap memiliki kasih, hati yang disatukan kepada manusia berdosa, pengampunan dan penerimaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita meskipun kita berdosa. Sejatinya kita harus belajar dari Yesus. Di saat terjadi perselisihan, permusuhan, perpecahan, beri pengampunan dan kembali hidup sehati sepikir supaya Kristus tetap termuliakan dan kita tetap menang. Perpecahan adalah salah satu strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, baik di dalam keluarga atau di dalam gereja. Dan akhirnya Injil Kristus itu membawa manusia, saya dan Anda yang bertobat, kepada dirinya yang sudah disalibkan dan bangkit, supaya kita memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, sehingga kita menjadi seseorang pribadi yang tidak cinta pada permusuhan, perpecahan, melainkan sangat menyukai damai sejahtera dalam kekudusan, untuk bersama-sama mengenal Yesus, belajar dari Yesus, ikut Yesus, dan memberitakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana Yesus dimuliakan, di sana ada kebersamaan yang tulus. Dan akhirnya mari kita hidup menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Lakukan semua hal demi Kristus dimuliakan. Waspadalah, jangan lakukan apapun untuk terlihat lebih baik supaya orang lain terlihat buruk. Kalahkan keegoisan kita untuk terlihat paling benar dengan memandang pada salib Kristus yang menerima kita apa adanya. Di saliblah hikmat dan kekuatan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Di saliblah Yesus telah memenangkan hidup kita dari semua perbuatan jahat. Di setiap persimpangan jalan yang sulit, di mana iblis ingin mencuri sukacita kita, ingatlah salib Kristus kekuatan kita untuk memperoleh kemenangan. Perbedaan akan selalu ada, tetapi kasih Kristus akan lebih kuat dan berkuasa untuk mempersatukan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.